pagi semuanya. Pagi. Kita santai aja ya. Benar tadi Kak Kiki bilang, kok ini kayak Obama? Bukan ya, tapi ini adalah Yud. Ya, saya mau kasih satu cerita dulu. Nah, saya minta semuanya teman-teman di sini nanti kasih respon ya, yang cepat saja. Satu kali ada seorang gitu ya, dia membuat hasil karya sesuatu lah. Taruhlah ini hasil karya saya, misalnya ini. Nah, terus saya tanyakan nih kepada teman saya, Yosef, menurut kamu gimana? Si Yosef ini bilang, kayak gitu aja dibangga-banggain. Apa bagusnya gitu. Nah, kakak mau tanya, teman-teman, kira-kira perkataan Yosef tadi, kayak gitu aja dibilang bagus. Saya mau tanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu dalam posisi saya, terus mendengar perkataan Yosef seperti itu? Ya, apa yang kamu mau respon? Sedih. Oke, yang lainnya? Apa yang kamu rasakan? Aku terima saja. Aku terima saja. Beneran. Ayo, kasih respon yang jujur. Ada yang bilang biasa saja, ada yang sedih. Kamu responnya apa? Aku buang aja sih. Hah? Perasaan sedihnya gitu. Dibawa? Dibuang perasaan. Oh, dibuang perasaan sendiri. Nah, ini yang kita tanya yang ini ya, suhunya. Perasaan kamu apa? Kesel sama Yosef. Ya, kesel sama Yosef. Nah, bukankah di dalam kehidupan kita bergaul, ya kan, dengan teman-teman kita, bergaul di komunitas kita, nggak di sekolah, nggak di kampus maupun kita sering kali menemui orang-orang yang omongannya seperti dibilang apa tadi? Toksik gitu ya. Racun lu kalau ngomong. Nah, toksik, orang-orang toksik. Nah, bagi kita akan belajar pagi hari ini bahwa realitanya kita tidak bisa hindari ketika hidup di dalam komunitas, ketika kita hidup bergaul satu dengan yang lain, kita akan menjumpai perkataan-perkataan yang seperti itu. Perkataan-perkataan yang seringkali tidak membangun, perkataan-perkataan yang seringkali toksik gitu ya. Meracuni kita, tidak memberi semangat buat kita. Lalu kita bagaimana kita merespon terhadap situasi, terhadap orang-orang seperti itu. Kita akan belajar satu hal, yaitu dari membangun relasi yang sehat. Membangun relasi yang sehat. Kita akan baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Teman-teman gak usah khawatir, ayatnya gak lari kemana-mana, ayatnya hanya ini. Ya, catat aja. Kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan baca ayat 12. Teman-teman akan baca ayat 13 dan ayat 14-nya kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Kolose 3 ayat 12 sampai 14. 1, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya. Kamu perbuat jugalah demikian. Bersama-sama 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, kita perlu sadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bergaul, di dalam situasi apapun, komunitas manapun, kita akan dapatkan tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Betul? Si A pintar, ganteng, tapi ngomongnya toksik. Nah, nggak sempurna. Yang ini ngomongnya sopan, tapi nggak pintar. Betul? Dan sebagainya. Kita tidak akan temui satu manusia pun, teman-teman kita pun yang sempurna. Itulah tantangan kita ketika kita berelasi sosial, ketika kita berhubungan satu dengan yang lain. Nah, dari Kolose 3 ayat 12-14 yang tadi yang kita baca, kita akan belajar bersama-sama. Lalu bagaimana ketika kita dihadapkan di dalam situasi seperti itu? Apakah kita harus ikut-ikutan? Ataukah kita supaya nggak ketinggalan zaman kita juga ikut-ikutan seperti mereka gitu?
supaya kita nggak dibilang ketinggalan zaman, ya kita ngikut mereka. Nah, kita dari perikop tadi yang kita baca bersama-sama, kita nanti akan belajar lebih dalam bagaimana sikap kita. Nah, saya mau kalian kasih respon dari gambar-gambar ini. Yang pertama, di kiri atas itu gambar apa? Seorang gadis muda, anak muda, remaja gitu, yang dikasih nasihat sama orang tuanya, dia tutup telinga. Kira-kira kenapa dia tutup telinga? Ayo, ini karena cewek, ini cewek jawab, kira-kira apa? Apa yang akan dikatakan cewek itu? Berisik nih mama gue. Gitu? Nah, saya mau dengarlah pengakuan yang jujur. Kira-kira kamu akan ngomong apa itu? Kenapa sampai kamu tutup telinga? Gak mau dengerin. Nggak mau dengerin. Oke, sampingnya. Yang diomongin mamanya berarti udah berulang kali. Oke, betul. Betul kayak anak saya. Yang diomongin mama itu terus. Betul? Oke. Ini baru perilaku ya, yang tampil, yang kelihatan di luar. Terus, yang di bawahnya itu gambar apa? Sekarang giliran cowok. Gambar apa itu? Di supermarket ada seseorang yang memasukkan barang, itu namanya mengutil. Bahasa Ibraninya mengutil. Ya. Ya. Kira-kira kenapa dia mengutil? Banyak sekali reason ataupun alasan dia berbuat seperti itu. Kemudian yang di bawah, apa yang kita lihat? Orang dengan tatoan, kemudian rambut panjang dan tindikan. Nah, saya tidak akan tanya kalau yang ini apa di dalam benak kalian ketika melihat orang seperti itu. Oke? Tapi ini adalah contoh-contoh tampilan-tampilan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tampilan luarnya. Samping kanannya ada anak menjunjung piala kemenangan. Oke? Mungkin dia habis juara nyanyi lah, juara kompetisi olimpiade, nggak tahu. Pokoknya dia juara. Kemudian yang kedua itu adalah anak yang rajin belajar. Rajin belajar. Kita rajin belajar itu ketika kita belajar kelompok. Tapi kalau belajar sendiri kita nggak rajin. Begitu? Ya, ini pengalaman pribadi. Saya belajar sendiri paling malas, tapi kalau belajar kelompok semangat. Karena kalau soalnya 10 saya cukup mengerjakan 1, yang 9 dikerjakan sama teman-teman yang lain. Oke, kemudian yang terakhir gambar anak yang sedang berdoa. Nah, apa yang kita pelajari dari gambar ini? Bahwa seringkali kita hanya melihat tampak yang ada di luar saja. Ada orang yang bagus, ada orang yang jahat seperti itu yang pakai tato tindik. Ada orang, ada teman-teman kita yang rajin belajar, ada teman-teman kita yang meraih prestasi dan sebagainya. Itu adalah yang seringkali kita lihat sebagai tampak luar. Tapi kakak mau ajarkan kita pada pagi hari ini bahwa mari kita belajar bukan dari apa yang tampak luar, tapi kita mau belajar dari apa yang di dalam hati kita. Karena kalau tampak lihat semua orang bisa kelihatan, semua orang bisa tahu. Tapi kalau di dalam kedalaman hati kita, itulah yang motif yang jujur. Jadi mengapa sesuatu yang dilakukan itu lebih penting dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Saya ulangi lagi, mengapa sesuatu dilakukan itu lebih penting daripada apa yang dilakukan. Mengapa lebih penting daripada apa? Seringkali kita melakukan sesuatu kegiatan, seringkali kita melakukan suatu aktivitas, itu apa? Tapi kita tidak menyelidiki mengapa saya melakukan aktivitas itu. Contoh, berdoa, kita berdoa. Aktivitas berdoa, tapi kita nggak ngerti mengapa saya harus berdoa. Mengasihi, kita mengasihi, tapi kita nggak mengerti itu adalah apa. Tapi kita nggak mengerti mengapa saya harus mengasihi. Nah, saya menantang karena di sini teman-teman masih muda, saya menantang untuk kita berpikir dari rasio, dari cara pikir kita. Mari kita kaji kembali bahwa sebenarnya apa yang kita kerjakan hari ini, jangan sampai kita mengerjakan sesuatu tanpa mengerti mengapa itu kita kerjakan. Akhirnya kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa pernah kita mengerti mengapa kita mengerjakan, kita akan
terjebak kepada apa yang istilahnya yang kalian populer, yaitu FOMO. Apa itu FOMO? Saya nggak perlu terangkan, kalian pasti lebih jago. FOMO. Kita jadi FOMO. Waduh, nanti kalau saya nggak ikutin, saya ketinggalan lagi. Ya kan? Ada itu orang rela. Kemarin kita pergi ke satu tempat dan di depan hotel yang kita menginap itu orang ngantri dari jam 5:30 pagi. Dan itu rata-rata anak muda. Terus saya bingung, itu pada ngantri apa sih gitu kan? Ternyata simple, hanya mengantri sebuah kue pastry. Terus kita tanyakan kepada orang yang sudah membeli, enak gak sih? Sebenarnya enak banget juga enggak. Nah terus kenapa kamu membeli? Ya FOMO aja sih kak, daripada dibilang nanti nggak tahu apa-apa. Jadi ada sesuatu, orang melakukan sesuatu hal tapi dia tidak mengerti mengapa dia harus melakukan sesuatu hal. Atau dibilang lagi apa selain FOMO? FOPO. Kalian tahu kan FOPO? Takut nanti opini orang. Kita hidup FOPO. Aduh, kalau gue nggak ngikutin, nanti gue dibilang kuper. Kalau gue nggak ikutin, nah, gue dibilang ketinggalan. Kita hanya hidup, kita melakukan sesuatu hal hanya karena kita takut opini orang terhadap kita. Itu FOPO namanya. FOPO dan FOMO. Nah, baiklah kita belajar kembali dari perikop yang tadi kita baca, bahwa Tuhan mau ketika kita melakukan aktivitas, bahkan aktivitas rohani sekalipun, kita harus mengerti mengapa kita harus atau mengapa itu kita lakukan. Membangun relasi. Bagaimana kita membangun relasi? Bagaimana kita membangun hubungan satu dengan yang lain? Dimulai dari pentingnya identitas diri. Ini yang saya sebut dengan mengapa. Identitas diri. Ada banyak orang yang tadi melakukan aktivitas tanpa dia pernah mengerti identitas dirinya. Asal dia ikut, asal dia lakukan. Sehingga dia tidak pernah mengerti apa yang seharusnya dia lakukan. Ada orang yang melakukan seperti itu supaya dia dikenal. Ada orang melakukan sesuatu aktivitas supaya dia tidak ketinggalan zaman. Ada seseorang melakukan aktivitas supaya dia tidak dibilang ketinggalan dan sebagainya. Dia takut akan opini orang. Nah, kita akan belajar dari Kolose tadi yang kita baca. Yang pertama, pentingnya identitas diri. Di situ di ayat 12a dikatakan, siapakah identitas kita yang sebenarnya? Identitas kita yang sebenarnya yang pertama adalah kita adalah orang-orang pilihan yang dipilih Allah dan dikasihi oleh Allah. Nah, kebenaran ini sangat penting, kebenaran ini sangat mendasar buat teman-teman semuanya. Ketika kita dikatakan di situ kita adalah dikuduskan, dikasihi oleh Allah, berarti tidak ada sesuatu di dalam diri kita yang patut kita buktikan kepada Allah. Sekali lagi, saya akan ulangi. Kita tidak perlu membuktikan sesuatu apapun kepada Kristus. Kita tidak perlu membuktikan sesuatu apapun kepada Kristus. Loh, kok bisa begitu, Kak? Firman-Nya katakan karena kita lebih dulu dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Pada waktu kita gagal, kita dikasihi Allah nggak? Dikasihi. Pada waktu kita berhasil, kita dikasihi Allah nggak? Pada waktu kita jauh daripada Allah, kita tetap dikasihi Allah nggak? Tetap dikasihi Allah. Allah atau Kristus tidak pernah memberikan tuntutan buat kita yang atas tuntutan itu membuat kita merasa layak di hadapan Tuhan. Ngerti ya? Jadi jangan pernah berpikir bahwa karena saya taat perintah Tuhan, saya layak dikasihi Tuhan. Karena saya rajin komsel, saya layak di hadapan Tuhan. Bukan itu. Karena saya nilainya bagus, saya layak di hadapan Tuhan. Bukan itu. Tapi kasih Allah, kasih Kristus kepada teman-teman semuanya adalah kasih ketika kita tidak melakukan apa-apapun, Allah tetap mengasihi kita. Berbeda dengan dunia.
Dunia mengasihi kita ketika kita memenuhi tuntutan. Kamu ya, utusan sekolah ya, kamu kamu bertanding dan kamu harus menang. Nomor berapa? Harus nomor 1. Itu sebuah tuntutan. Seandainya kita nggak jadi juara, kira-kira sekolah akan mengapresiasi kita nggak? Nggak akan. Nah, jangan-jangan seringkali identitas diri kita selama ini dibentuk oleh tuntutan dari orang tua, oleh tuntutan dari orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, komunitas kita, atau kita hidup identitas kita dibentuk oleh karena opini dari orang lain. Kita hidup identitas kita dibentuk dari pengharapan orang lain atas kita. Nah, dengan identitas seperti itu merupakan identitas diri yang salah. Akhirnya kita berkembang menjadi pribadi atau identitas yang salah. Kita melakukan sesuatu supaya kita diterima. Kita melakukan sesuatu hal supaya kita dianggap berkenan. Kita mencari perkenanan orang lain. Kita berusaha semaksimal mungkin memenuhi tuntutan orang lain, termasuk tuntutan dari orang tua. Siapa di sini yang merasa dirinya saya terlalu banyak beban palsu, oleh karena banyak sekali dalam hidup saya, banyak sekali tuntutan-tuntutan yang saya terima, mungkin dari orang tuamu, mungkin dari saudaramu, mungkin dari sekitarmu. Tapi pagi hari ini berita baiknya adalah Kristus telah mengasihi teman-teman, bahkan ketika teman-teman tidak melakukan sesuatu apapun bagi Kristus. Masih ingat Kristus mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa, apa kita sudah ditebus? Ketika kita masih berdosa. Logikanya saja, ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mengasihi kita, sehingga kita tidak perlu membuktikan apapun kepada Kristus untuk kita diterima sebagai anak-anaknya. Enggak. Inilah identitas kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah, anak-anak yang dikuduskan oleh Allah. Konsekuensinya ketika kita sudah dikasihi Allah, mari kita meneruskan kembali kasih Allah kepada yang lain. Nanti kita akan bahas. Apa yang kita lakukan orang lain sesungguhnya cerminan daripada apa yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Nah, seringkali identitas kita menjadi salah oleh karena tumpukan-tumpukan ataupun akumulasi-akumulasi di dalam hidup kita yang salah selama ini. Tuntutan dari orang tua, tuntutan dari guru, atau tuntutan dirimu yang tadi FOMO, supaya engkau diterima oleh komunitasmu, diterima oleh teman-temanmu. Saya sedih ketika anak saya dia main ke rumah temannya, terus kemudian temannya cowok, terus kemudian anak saya ini ketemu dengan papa mamahnya, papa mama dari teman saya, anak saya ini. Terus satu saat setelah selesai, kemudian anaknya ini pengen main ke rumah, kemudian pengen nginep di rumah kami. Ya kita nggak ada keberatan, nginep di rumah aja. Ternyata pada waktu dia nginep, dia cerita, enak ya. Dia panggil mamanya Yedi. Enak ya tante, gitu. Kenapa enak? Si Yedi cerita dia nggak pernah merasa dibandingkan dengan siapa-siapapun. Dia nggak pernah dibanding-bandingkan dengan teman-temannya yang lebih pintar. Dia nggak pernah dibandingkan dengan siapapun juga, sehingga dia sepertinya menikmati sekali ketika dalam suasana belajar yang mungkin saat itu, suasana ujian yang mungkin saat itu tegang. Nah terus karena saya ada di situ, saya tanya, memang apa yang terjadi dengan kamu? Papa mama kamu selalu membandingkan, papa mama saya selalu membandingkan saya dengan Yedi. Waduh, nah, singkat kata anak itu berkata, Tante, jangan sampai saya di bawah Yedi. Aduh,
akhirnya sakit sekali anak itu, hidup seperti di dalam tekanan, bukan dari orang lain tapi justru dari orang tuanya. Akhirnya dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, dia tidak bisa menampilkan identitas bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah anak yang dikasihi oleh Kristus, tanpa dia melakukan apapun, tanpa ada prestasi apapun. Akhirnya kita doakan dan kita beri satu peneguhan bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia, bahkan kepada Kristus pun kamu tidak membuktikan apapun, karena kamu sudah dikasihi oleh Kristus tanpa syarat. Sehingga dia tidak ada beban apapun, dia tidak ada ketakutan apapun. Bayangkan ketika seseorang kita bertumbuh dengan identitas yang salah, maka apa yang terjadi? Kalau misalkan saya bertumbuh dengan identitas yang salah, maka yang terjadi adalah ketika saya berhubungan dengan orang lain, membina hubungan dengan orang lain, bisa jadi perkataan saya adalah keluar dari identitas yang salah, yaitu perkataan yang tadi toksik, tidak membangun orang lain, tidak membangun komunitas, tidak membangun teman-temannya, perkataan-perkataan yang pahit. Ambil contoh, saya punya anak buah, dia masih muda, dia selalu perkataannya selalu toksik. Kenapa sih kamu selalu ada orang ngomongan, dia beli, teman-temannya itu beli jus gitu kan, ini enak, nanti satu orang ini hanya ngomong gitu aja dibilang enak, nanti dia melakukan apa, teman-temannya bagi-bagi sharing, kamu sharing-sharing gini biar kamu terkenal ya gitu. Kata-kata itu selalu toksik. Singkat kata, kenapa dia selalu berkata seperti itu? Karena dia hidup di dalam tekanan, tuntutan dari papahnya, sehingga dia tidak bisa menjadi berkat buat teman-temannya yang lain. Tapi kalau kita hidup di dalam identitas yang benar, bahwa kita dikasihi oleh Allah, maka perkataan-perkataan yang muncul dari hidup kita adalah perkataan yang membangun. Ya, jadi yang pertama, untuk kita membangun relasi, satu, milikilah identitas diri yang benar. Identitas diri yang benar adalah kita sudah dikasihi oleh Allah. Kita tidak perlu membuktikan sesuatu kepada Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan bukan supaya kita berkenan kepada Tuhan, bukan. Kita mengerjakan sesuatu bagi Tuhan karena Tuhan Kristus telah lebih dulu mengerjakannya bagi kita. Oke. Yang pertama, lanjut, identitas. Dari identitas diri yang benar, kita perlu perhatikan hal-hal apa yang kita perlu perhatikan untuk membangun relasi yang sehat. Yang pertama, hal-hal apa yang dibutuhkan untuk membangun relasi yang sehat. Yang pertama tadi sudah ya, identitas diri yang benar, bahwa kita sudah dikasih Allah lebih dulu tanpa perlu kita membuktikan apa-apa. Yang pertama yaitu sifat-sifat yang baik. Kita baca tadi di dalam Kolose, nanti kita akan lanjutkan sifat-sifat yang baik di ayat yang ke-12b. Kemudian yang kedua adalah tindakan-tindakan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kasih. Nah, kita akan belajar dulu. Yang pertama, sifat-sifat yang baik. Apa itu sifat-sifat yang baik? Ini hal-hal yang diperlukan di dalam kita membangun relasi. Yang pertama, sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik itu adalah ibarat kita menggunakan pakaian. Saya mau nanya, kalau kita pakai pakaian, itu pakaian tanpa kita pamerkan terlihat dengan sendirinya nggak oleh orang luar? Betul? Jadi nggak ada maksud pamer. Kita udah pakai baju, kita udah pakai pakaian, pasti dengan otomatis pakaian itu akan terlihat oleh orang luar. Sama, ini adalah sifat. Nah, sifat-sifat yang baik itu muncul bukan untuk kita pamerkan, tapi ketika kita mengenakan sifat-sifat yang baik, itu memang otomatis orang luar akan mengenalinya. Kita baca dari Kolose 3 tadi ayat 12b, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kemudian kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah,
Kata kenakanlah ini seperti adalah ibarat kita menggunakan pakaian. Kenakanlah pakaian. Pakaian apa? Pakaian yang baik, yaitu belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, bagaimana sifat-sifat ini bisa keluar daripada hidup kita? Nah, sifat-sifat ini bisa muncul daripada hidup kita. Yang pertama tadi, saya sudah katakan, yang pertama tadi apa? Muncul dari pribadi dengan identitas yang benar. Kalau pribadi muncul dari pribadi yang belum memiliki identitas yang benar di dalam Kristus, sifat-sifat ini akan muncul enggak? Tidak akan. Pribadi yang selalu mengalami tekanan, harus fighting, harus mendapatkan, mengejar yang terbaik dan sebagainya, menjadi mungkin dia akan menjadi pribadi yang tidak sabar. Padahal di situ sifat-sifat yang baik adalah sabar. Jadi sebelum sifat-sifat ini muncul, mari milikilah identitas diri yang benar. Sama seperti pakaian. Pakaian itu muncul dengan begitu saja tanpa kita bermaksud pamer, akan terlihat dengan mudah oleh orang lain. Sama juga dengan sifat. Kalau kita memiliki identitas yang benar, bahwa kita dikasihi Allah, kita hidup dekat dengan Allah, kita mencintai Allah, maka sifat-sifat itu dengan sendirinya tanpa kita minta akan muncul di dalam hidup kita. Tapi jangan dibalik, kita berusaha sabar, kita berusaha lemah lembut, kita berusaha rendah hati, tapi kita belum membereskan identitas diri di dalam diri kita yang salah, sifat-sifat ini nggak akan muncul. Sifat ini muncul adalah karena karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Tapi bagaimana karya Roh Kudus hidup di dalam kita? Yaitu ke dalam pribadi yang sudah mengalami identitas atau mengerti identitasnya, identitas dirinya yang benar di hadapan Tuhan. Bayangkan, seandainya saya mempunyai sifat, saya mempunyai identitas yang salah, saya ingin diterima oleh teman-teman saya, maka apakah ada sifat belas kasih yang akan muncul dalam diri saya? Akan sulit. Saya kasih kesaksian, ada seorang anak remaja 2 SMP begitu, dia ikut kompetisi di sekolahnya. Nah, karena dia sudah terbiasa dari kecil dituntut oleh orang tuanya untuk juara, maka kali ini dia sampai kelas 2 SMP pun dia ingin jadi juara di dalam kompetisinya di sekolahnya. Sekolahnya sangat terkenal. Singkat kata itu, anak itu benar-benar hidup dalam tekanan, sehingga karena dia takut kalah, dia minta tolong pada papinya. Papi, saya harus menang. Ini anak remaja putri, saya harus menang. Papi minta tolong aja ke semua teman-teman kantor papi, sesatu gedung, itu ada 8 lantai, semua vote saya. Bayangkan, hanya untuk mengejar supaya dia menang. Dia mengejar semuanya itu. Bukan vote-nya yang salah, tetapi identitas dirinya yang salah. Ada rasa tidak berharga kalau dia tidak menang. Ada rasa tidak mempunyai nilai kalau dia tidak menang. Betapa kasihannya. Saya nggak ngerti apakah kalian, teman-teman, ada yang hidup di dalam identitas yang salah seperti itu. Ketika kita hidup di dalam identitas diri yang salah, kita tidak akan muncul dari hidup kita adalah sifat-sifat yang baik. Belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan maupun kesabaran, tidak ada. Karena di dalam diri kita masih ada identitas diri kita yang perlu kita bereskan. Nah, sifat yang baik muncul dari pribadi yang sudah mengalami identitas diri yang benar dan mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, mengkoreksi pandangan cara pandang hidupnya. Sifat yang baik. Kemudian yang kedua adalah tindakan-tindakan yang baik.
Jadi jangan dibalik ya. Firman Tuhan katakan, kenakanlah sifat-sifat yang baik, bla 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 bla. Kemudian dari ayat ke-13 katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian juga. Demikian. Sifat yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Tapi jangan dibalik, kita mengupayakan tindakan yang baik tapi tidak muncul dari sifat yang baik, tidak muncul dari pribadi yang sudah pulih identitas dirinya. Jangan dibalik. Kak, saya mau mengampuni orang tadi, saya mau bersabar terhadap orang tadi. Ya silahkan saja kalau mau mencoba hal itu. Tapi kalau tidak didahului dari sifat yang baik, tidak didahului dari identitas diri yang benar di hadapan Tuhan, maka tindakan ini akan menjadi tindakan yang palsu. Ngerti palsu? Hanya pencitraan. Di gereja nih, misalnya ada teman kita pulang yud, satu dan lain hal. Saya kasih contoh, ini contoh nyata. Ini seorang dua-duanya di sekolah Kristen. Nah, di sekolah Kristen. Satu dan lain hal karena waktu mau masuk sekolah itu kan jamnya padat. Mobil kedua orang tua itu serempetan. Nah, lalu orang tua yang satu coba bersabar. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi yang lain nggak terima. Singkat kata, sampai yang satu tadi, ini pandai dodanya di halaman sekolah Kristen. Yang satu juga ini menodongkan pistol, tapi bukan senjata api, dan pistol yang itu isinya karet itu ya, ditembakkan. Dan akhirnya berujung sampai kepada kriminal dan akhirnya ditahan di kepolisian. Itu hanya gara-gara dia berusaha sabar tapi nggak bisa sabar. Nah, bagaimana dia berusaha sabar terhadap yang lain kalau sifat-sifat yang tadi, kelemah lembutan, kerendahan hatian, apalagi tadi dan sebagainya tadi belum ada. Dan bagaimana sifat-sifat tadi ada kalau dia belum menjadi pribadi yang dengan identitas diri yang benar. Kita perlu ketahui bahwa ketika kita bertumbuh di dalam komunitas, bahkan di gereja, di komsel sekalipun, kita tidak akan pernah temui komunitas yang sempurna. Gereja adalah tempat orang berdosa yang berharap kepada kasih karunia. Jadi jangan pernah berharap atau ada omongan, ngapain nih ke gereja, sama aja loh, berdosa aja. Justru kita tuh berdosa. Kita yang perlu kasih karunia Tuhan. Ketika hidup kita di dalam komunitas, kita akan menjumpai orang dengan beragam respon. Ketika kita dipersalahkan, ketika kita tidak dianggap, dilupakan, bagaimana kita respon kita. Kita belajar di ayat yang tadi kita baca, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar di sini itu bukan sabar menunggu, tapi sabar menanggung sesama kita. Sabar di sini bukan sabar menunggu ya, menunggu di ATM, menunggu antrian, bukan. Tetapi sabar di sini adalah sabar menanggung sesama kita di dalam kelemahan mereka. Yuk, sekarang saya mau tanya, kalian belajar kelompok, betul? Satu kelompok berapa? Taruhlah 4 orang. Bagaimana sikap kamu ketika dari 4 orang tadi kamu dapetin salah satu atau salah 2? Maaf kata, gak gercep gitu. Apa yang kamu lakukan? Ayo, sabar menanggung kelemahan yang lain, atau kita berkata-kata, aduh lemot loh. Bukankah seperti itu yang sering kali kita katakan? Ya akhirnya yang lemot tambah lemot. Ya karena kita katakan, kita memberikan konfirmasi kepada dia, ya kamu lemot. Nah, kita belajar, marilah kita ketika kita berada di dalam situasi yang tidak ideal, marilah kita belajar untuk mengambil tindakan-tindakan yang benar, yaitu belajar untuk bersabar satu dengan yang lain dan memberikan pengampunan terhadap satu yang lain. Pengampunan lahir dari hati, bukan karena didikte oleh
situasi. Nah, seringkali kita tidak sabar sehingga respon-respon kita menjadi negatif. Kita mencela, kita gampang mencemooh teman-teman kita. Betul? Mari kita belajar kalau kita ingin membangun relasi yang sehat. Kita kedepankan tindakan-tindakan yang baik. Tindakan yang baik lahir dari sifat yang baik. Sifat yang baik lahir dari identitas diri yang benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, kasih. Kalau tadi sifat itu adalah pakaian, kalau kasih ini adalah jubah. Kasih ini adalah jubah. Gampangnya begitu. Jubah yang mempersatukan antara sifat dan tindakan kita. Artinya apapun sifat yang kita kedepankan atau tindakan yang kita kerjakan, itu semuanya harus didasarkan oleh kasih. Di dalam kasih tidak ada tuntutan, di dalam kasih ada ketulusan. Contoh, saya kalau tidak mempunyai kasih, maka saya mendekati seseorang dengan motif tertentu yang bukan kasih. Saya deketin dia supaya dia ikut konser ke saya. Padahal kalau kita mendekati dengan tema kasih, dengan motif kasih, saya mendekati dia karena saya mau mengasihi dia, terlepas dia nanti mau konser di tempat saya atau tidak mau konser, betul? Tapi sering kali motif kita salah, motif kita bukan kasih. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong kirim dia datang ke konser kita. Sama-sama berdoa, aktivitasnya berdoa, tapi motifnya bisa berbeda. Kalau motif kasih, kita berdoa orang itu datang ke konser kita supaya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi beda juga, kita bisa berdoa supaya orang itu datang ke konser, tapi motif hati kita, Tuhan saya malu kalau konser saya cuma sedikit. Aktivitasnya sama nggak? Sama-sama berdoa. Motifnya berbeda nggak? Motifnya berbeda. Yang satu supaya Tuhan kirimkan ke konser supaya dia mengalami perubahan. Yang satu karena kita malu kalau konser kita yang datang sedikit. Kasih, kita lagi diingatkan di situ dikatakan, dan di atas semuanya itu, di atas sifat dan tindakan tadi, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Apa yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, sangat penting untuk kita mengenali diri, identitas diri kita dengan benar. Selidiki identitas kita dengan benar. Jangan sampai, jangan-jangan selama ini identitas kita, diri kita salah, dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang pahit kita bersama orang lain, termasuk dengan orang tua kita. Identitas diri kita yang sehat, yang benar, itu akan mendorong timbulnya sifat-sifat baik. Dan sifat-sifat yang baik dihasilkan oleh Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, tetapi dari pribadi-pribadi yang sudah mengalami identitas diri yang benar. Kemudian apa yang Kristus kerjakan lebih penting daripada apa yang kita kerjakan bagi Kristus. Artinya jangan pernah mencoba melakukan sesuatu bagi Kristus yang membuat kita berpikir saya layak. Tapi berpikirlah bahwa kita sudah dilayakkan, bukan oleh karena pekerjaan kita, tapi kita dilayakkan karena Kristus sudah mati lebih dulu buat kita. Dan yang terakhir adalah gereja, komsel, apapun juga, tidak ada yang kita jumpai kesempurnaan. Yang Tuhan minta adalah kelemah lembutan kita, kesabaran kita menanggung yang lemah, kesadaran kita untuk mengampuni mereka yang bersalah. Ketika setiap pribadi-pribadi itu mengalami kebenaran seperti ini, maka komunitas yang kita bangun adalah komunitas yang sehat, komunitas yang membangun. Menjadi refleksi diri kita. Identitas seperti apakah yang kalian miliki, pribadi lepas pribadi dari setiap hidup kita. Mungkin hari ini engkau bertumbuh menjadi pribadi dengan identitas yang salah, hanya ingin diterima oleh orang lain, self-acceptance. Atau mungkin engkau bertumbuh menjadi pribadi yang ingin diakui oleh orang lain,
Atau engkau mempunyai keinginan menguasai orang lain, mengontrol orang lain. Atau engkau punya menjadi pribadi dengan identitas ingin diakui atas prestasi. Engkau takut disalahkan, sehingga engkau takut mengambil tanggung jawab. Karena engkau takut disalahkan, engkau takut dihakimi. Karena mungkin dulu waktu kamu melakukan kesalahan, engkau pernah dihakimi, dipersalahkan oleh orang-orang sekitarmu. Itu yang tidak terasa membentuk identitas dirimu menjadi salah, sehingga engkau tidak mampu untuk berelasi secara positif di tengah-tengah komunitasmu. Atau identitasmu adalah seorang pribadi yang dikasihi oleh Kristus. Pagi hari ini saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan kembali tentang kebenaran ini. Bagaimanakah selama ini kita